saya Nova Mutmainnah, NIM T2019-3120. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan adalah sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Pertimbangan-pertimbangan di sini tidak lain adalah demi keefektifan dan keefisienan kegiatan persekolahan. Karena prasarana dan sarana merupakan salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu suatu sekolah, maka perlu meningkatkan secara terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama akan semakin canggih. Jadi, jika perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin canggih, maka pasti akan ada sarana atau prasarana yang tidak akan lagi digunakan atau sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi, perlu penghapusan atau menghilangkan sarana dan prasarana yang sudah tidak dibutuhkan tersebut. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, penghapusan perlu dilakukan jika sarana prasarana sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi diperbaiki. Yang kedua, sudah tidak efektif lagi. Jadi sarana dan prasarana yang ada di persekolahan itu sudah tidak efektif untuk digunakan lagi. Lalu, sarana dan prasarana mengeluarkan biaya yang mungkin akan lebih besar dibandingkan membeli atau pengadaan barang baru. Jadi barang yang ada itu sudah tidak bisa, pengeluaran biayanya sudah lebih besar dibandingkan membeli yang baru atau pengadaan baru, seperti itu. Jadi, penghapusan sarana dan prasarana di sini sangat dibutuhkan demi keefektifan dan keefisienan kegiatan persekolahan tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Nama saya Nur Lailatul Hoiriyah, NIM T2019-3114. Di sini saya pemateri kedua yang akan menjelaskan tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Tujuannya yaitu yang pertama mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan ataupun perbaikan perlengkapan yang rusak. Yang kedua, mencegah terjadinya pemborosan biaya, pengamanan, dan perlengkapan yang sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang keempat, membebaskan ruang dari penumpukan barang tak terpakai. Yang kelima, membebaskan barang dan tanggung jawab pekerjaan. Jadi di sini intinya yaitu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, atau rusak dan sudah tidak terpakai lagi, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Cukup sekian. Nama Muzudi, NIM T2019-3106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penghapusan sarana dan prasarana. Di sini dijelaskan tentang prasarana dan prasarana itu adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Dan prasarana dari daftar inventaris tersebut ini karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagai yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana memerlukan sebuah kriteria yang menjadi tolak ukur. Kriteria terjadinya penghapusan prasarana harus memenuhi beberapa yang antara lain barang-barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak bisa diperbaiki atau digunakan lagi. Yang kedua, kegunaan tidak seimbang dengan pemeliharaannya. Yang ketiga, tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya atau terlalu lama disimpan sehingga berakibatkan kerusakan. Yang keempat, barang-barang tersebut adalah sudah tidak mutakhir lagi atau musnah akibat bencana alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nama saya Muhammad Umar Al-Faruq, NIM T2019, akan menjelaskan tentang metode penghapusan sarana dan prasarana. Pelaksanaan penghapusan barang inventaris di setiap instansi, baik dari pusat sampai daerah, pada tiap permulaan tahun
anggaran dilakukan oleh peneliti atau penghapusan barang inventaris dengan keputusan unit utama masing-masing, mewakili keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Panitia penghapusan barang tersebut bertugas yang pertama untuk meneliti barang-barang atau sarana prasarana yang ada di sekolah, terus menilai barang-barang yang ada. Maksudnya yaitu barang-barang yang perlu dihapus, membuat berita acara, melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang-barang inventaris tersebut. Untuk penghapusan tersendiri itu terdapat 2 jenis pelaksanaan penghapusan. Yang pertama yaitu melalui pelelangan, atau pelelangan bisa disebut dengan dijual barang-barang melalui kantor lelang negara. Yang kedua melalui pemusnahan, entah dikubur, terus dibakar, dan lain sebagainya. Untuk metode penghapusan melalui lelang tersendiri melalui proses. Nah, yang pertama pembentukan panitia pelelangan atau penjualan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi Kepala Dinas Pendidikan itu membentuk suatu panitia untuk menjual barang-barang yang memang tidak layak dipakai, entah rusak ataupun umurnya barang itu sudah tua, sudah tidak layak dipakai. Yang kedua, salah satunya yaitu melaksanakan sesuai prosedur lelang. Mestinya ada prosedural itu. Prosedur lelang itu mestinya sudah ada. Entah tuh buat SK dan sebagainya itu. Terus mengikuti acara pelelangan, pembuatan risalah atau berita acara oleh kantor lelang dengan menyebutkan banyaknya nama barang yang akan dilelang atau yang akan dijual. Terus pembayaran uang lelang disetorkan ke negara. Jadi uang lelang tersebut yang disetorkan ke negara itu biasanya sambat-lambatnya itu 3 hari seperti. Biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli. Dengan perantaraan panitia lelang melaksanakan penjualan melalui kantor lelang negara. Jadi tidak semena-mena kita menjual ke siapa gitu, tapi akan untuk melelang tersebut itu dijual kepada kantor lelang negara dan menyetorkan hasilnya ke kas negara. Terus yang kedua itu penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Nah, maksudnya penghapusan barang inventaris ini dilakukan dengan perhitungan faktor pemusnahan ditinjau dari segi uang. Oleh karenanya pemusnahan dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan dengan menyebutkan barang-barang apa saja yang hendak disingkirkan, barang-barang yang sudah tidak layak dipakai ya, sehingga jika tidak dipakai mengganggu kegiatan belajar mengajar tersebut. Pemusnahan tersebut juga ada prosesnya. Yang pertama adalah pembentukan panitia penghapusan Kepala Dinas Pendidikan. Sebelum barang dihapuskan perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersama dengan waktu memperkirakan kebutuhan. Panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus. Apakah memang benar-benar barang itu memang harus dihapus atau tidak, atau barang itu masih layak atau tidak, seperti itu. Terus pastinya membuat berita acara. Setelah mengadakan penelitian, secukupnya barang-barang yang diusulkan untuk dihapus sesuai surat keputusan yang disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat dan kepolisian. Pemusnahan dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan, bisa dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya. Terus menyampaikan berita acara ke atasan atau bisa dikatakan dengan menteri, sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan
yang dikeluarkan keputusan penghapuskan seperti itu. Terus kepala sekolah selanjutnya menghapus barang tersebut dari buku induk atau buku golongan inventaris dengan menyebut nomor dan tanggal SK penghapusannya. Jadi itu prosedur atau metode-metode penghapusan sarana prasarana. Jadi penghapusan sarana prasarana sudah disebutkan tadi bahwa terdapat dua macam, yaitu sistem pelelangan atau dijual ke pelelangan negara. Yang kedua, penghapusan dengan pemusnahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk mekanisme atau tata penghapusan sarana dan prasarana akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wiranto. Saya Wiranto Adiputra, T 2019-3140 akan melanjutkan penjelasan pemateri yang sebelumnya, yaitu bagaimana tata cara melakukan penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana. Secara lebih detail, penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana meliputi beberapa hal, hampir sama dengan materi yang sebelumnya. Tetapi ini langkah-langkah yang lebih detail, yaitu pertama, pengurus sarana prasarana di sekolah harus melakukan penyusunan daftar sarana yang dihapus dari menyusun sarana prasarana yang akan dihapus kepada sekolah dan melaporkan kepada kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana kepada kepala dinas pendidikan setempat. Lalu selanjutnya kepala dinas pendidikan kabupaten, kota atau provinsi atau di dalam suatu wilayah meneruskan usul tersebut kepada Badan Pemeliharaan Aset Daerah atau kita sering ke BPKAD. Lalu tim BPKAD akan membuat tim penelitian guna menindaklanjuti hasil laporan dari kepala dinas pendidikan tersebut. Selanjutnya tim akan melakukan penelitian dan melaporkan dan diiringi dengan pelaporan hasil penelitian secara berkelanjutan. Yang keenam, dalam terjadi jika sarana prasarana mengalami kehilangan atau hilang, maka kepala sekolah dan pengurus sarana prasarana dapat melakukan penyusunan daftar yang hilang, lalu melakukan penyidikan dan pelaporan disertai dengan pembuatan berita acara kepada pihak kepolisian. Jika sarana prasarana dihapus karena terjadinya bencana alam, maka perlu kita tahu bahwa untuk menerbitkan penghapusan sarana prasarana jika disebabkan oleh bencana alam, maka harus serendah-rendahnya harus mendapat SK dari pemerintah daerah, yaitu melalui bupati di wilayah bupati, wali kota ataupun daerah yang mengalami bencana alam tersebut ataupun bencana alam tersebut. Jika kesemuanya sudah dilakukan, maka barang dapat dihapus dan dikeluarkan dari buku induk dan dari daftar inventaris sekolah. Itu beberapa catatan beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.